Selamat pagi. Hari ini banyak pesanan kue kering dan juga roti untuk Natalan. Kalian lihat di meja itu full roti 1000 semua. Hari ini kita bakal bikin bagia, ada nastar juga kita bikin. Jadi bakal seru banget karena siap-siap buat Natal tuh rasanya bahagia gitu hati karena banyak banget pesanan. Jadi kalian lihat ya, ini banyak banget loh rotinya tuh. Ini dia penampakan roti yang begitu banyak. Ini isinya nastar. Isinya nanas. Ini isinya nanas, warnanya kuning, sudah ditandai. Ini coklat, pesanan orang. Ini juga nanas dan coklat, pesanan orang. Ini juga ada lagi dong di bawah. Hari ini bikin 170 biji. Bakal bener-bener capek. Ini 2 udah masuk oven sih. Bakal bener-bener capek hari ini, tapi nggak apa-apa. Yang penting pesanan banyak. Hari ini teman Ama menginap di rumah buat semalam. Kayaknya memang berencana sleepover cantik gitu antar nenek-nenek. Tapi tidak masalah. Aku tuh suka kalau Ama berjiwa muda dan tetap semangat menjalankan hidup. Sedih tahu kalau Ama sudah mulai pikun atau penglihatannya tidak tajam lagi. Semacam panggilan batin gitu buat aku. Ya Tuhan, tolong deh, jangan ingatkan aku kalau Ama menua gitu. Kan sedih. Jadi, aku itu bahagia sekali kalau melihat Ama itu bisa ngobrol, ketawa ketiwi sama teman-temannya. Karena umur tidak ada yang tahu. Jadi, selagi orang tua, sahabat, kerabat, saudara masih hidup, senangkanlah hatinya. Agar ketika mereka pergi, tidak ada kata penyesalan. Aku sudah cukup membuat dia bahagia. Karena sekarang kita hidup di daerah modern, di mana kalau mau bertegur sapa cukup telepon atau bertukar pesan. Menurut aku sih ada baik dan buruknya ya. Baiknya tentu memudahkan yang jauh untuk berkomunikasi sehingga rasanya bisa lebih dekat. Tapi buruknya, kita malah menggampangkan arti bertemu karena sekedar bertukar pesan saja sudah dirasa cukup. Padahal beda rasanya. Ketika bertemu langsung dengan teman-teman masa kecil, sepupu jauh, atau orang tua di desa dengan cuma sekedar menelpon dari jauh. Waktu itu terlalu cepat berlalu loh. Banyak loh hal di dunia ini yang begitu saja terlewatkan. Seperti, kapan sih terakhir kalian pergi ke taman bermain dan bermain ayunan? Atau apa kalian masih ingat momen terakhir mandi hujan bersama teman-teman di depan rumah? Sadar tidak sadar, banyak hal di dunia ini yang tidak lagi dilakukan karena beranjak dewasa. Main ayunan yang dulunya sangat menyenangkan, sekarang terasa biasa saja. Mandi hujan yang seharusnya begitu membahagiakan, untuk sekarang hanyalah kegiatan yang menambah penyakit. Jadi, selagi aku dan kamu masih hidup di dunia ini, yuk bikin memori sebanyak-banyaknya. Perbanyak berbahagia, jalan-jalan bersama keluarga dan teman. Karena ketika nanti kita tidak lagi di dunia ini, merekalah yang akan menceritakan memori indahnya bersama kita untuk anak, cucu, dan keturunan-keturunan kita nanti. Ya, kayak aku dan Ama. Aku jujur ingin sekali Ama hidup selamanya di dunia ini. Meskipun tidak mungkin, karena itu hanya ada di pikiran gilaku saja. Tapi aku benar-benar berharap Ama membawa aku di dalam memorinya sampai tua nanti. Ini sedih tapi memang harus aku omongkan. Awal-awal membuat konten, itu tujuanku cuma satu loh, yaitu untuk membuat memori yang banyak bersama Ama. Jadi kelak kalau aku kangen, aku tinggal nonton video aku di YouTube dan berusaha merasakan kehadiran Ama dan hidup kembali di momen di mana aku masih bisa menemani dan menyenangkan hati beliau. Ini hanya sepenggal cerita dari ribuan cerita di isi kepalaku. Tapi gak apa-apa.
Namanya juga kita sahabatan di YouTube. Wajar dong kalau antar teman berbagi cerita. Oh iya, roti hari ini dikirim ke 2 tempat, yaitu di toko dan juga ke desa sebelah. Jadi kami membuat 2 kloter roti. Kloter pertama untuk dibawa bersama travel, dan yang satunya untuk dikirim ke toko. Karena kemarin ada yang pesan 50 buah roti ama untuk acara doa bersama. Tada, ini kuenya udah jadi. Ini roti 1000-nya akan dikirim ke desa sebelah, tapi pakai travel ya. Jadi nggak bawa atau hand carry, tapi pakai travel sama paman aku yang ngirim. Ini sekarang lagi diikat-ikat dulu supaya nanti di travel nggak tumpah. Ikatnya pakai tali rafia aja. Ini juga pakai keranjang buah buat ngirim. Ini keranjangnya kuat kok, tebal. Sekarang waktunya membuat roti untuk kloter kedua yang akan dikirimkan ke toko seperti kata aku tadi. Menjelang Natal banyak sekali pesanan kue dan juga roti, terutama kue kering. Tapi ternyata roti 1000 juga kebanjiran berkat. Seperti hari ini ada 50 buah yang harus dikirim untuk acara doa bersama menjelang Natal. Kalau sebagai UMKM, kalau ada lebaran ataupun Natalan, selalu identik dengan yang namanya sukacita dan juga banyaknya penjualan. Makanya momen seperti ini kami pakai untuk bisa memaksimalkan penjualan serta berbagi kebahagiaan Natal. Siapa sih penjual yang gak seneng kalau jualannya laris dan disukai banyak orang? Nah, sedangkan yang ini mau dikirimkan ke toko. Hari ini nggak banyak yang dikirim ke toko karena mayoritas udah ada di sana juga, udah dikirimkan untuk ke desa lain. Yang ke toko ini lagi nunggu dingin karena masih panas. Nanti kalau sudah dingin baru kita bungkus satu persatu. Buat yang nanya, Kak, kenapa sih bungkus rotinya masih manual dan disegel menggunakan api gitu? Kenapa nggak mau pakai plastik press saja? Sebenarnya bukan karena kita nggak mau bayar listriknya atau kita kewalahan nggak mau beli alat pressnya, bukan teman-teman. Sebenarnya alasannya cuma satu, kami lebih cepat bekerja seperti ini. Kita kalau misalnya bekerja dengan metode baru, pasti dong harus ada belajar-belajarnya. Tapi kami lebih nyaman begini. Sudah, ini untuk dikirim ke toko. Kalian salfok pasti. Ini kenapa rusak? Nah, ini salah yang Jamal ya. Karena Jamal yang buat ini rusak, dia banting. Tapi nggak apa-apa, nanti kan sampai di toko ini nggak dipajang. Tuh, udah selesai. Ya, hari ini kami membuat kue bagia. Resep kue bagia ini sudah pernah aku share sebelumnya di video kemarin. Jadi hari ini nggak akan aku jelaskan lagi. Tapi yang jelas kami membuat kue bagia dengan resep yang sama. Di video kemarin banyak komentar yang nanya, gimana sih rasanya kue bagia ini? Kayaknya kayak kue kacang biasa deh. Jujur, rasanya nggak ada di kue kering lainnya. Tapi yang jelas, karena terbuat dari kacang sangrai yang digiling dan dicampur tepung kanji, jadi bayangin aja deh rasa kue kacang yang meleleh di mulut karena memakai tepung kanji, jadi lumer gitu ketika dimakan. Ama itu paling anti kalau aku ngurusin adonan. Karena ada satu cerita yang sebenarnya aib sih, tapi lucu aja gitu kalau dibagikan. Jadi, sempat waktu itu kami lagi mencoba resep baru kue coklat yang Ama lihat dari buku memasak. Nah, namanya juga coba-coba, jadi aku pakai kesempatan itu untuk belajar. Ada 3 kesalahan dalam satu resep yang aku lakukan. Bayangkan teman-teman. Pertama, yang seharusnya aku memasukkan gula halus, ternyata aku justru menambahkan tepung tapioka. Jadi adonan kue coklat itu nggak manis sama sekali, malah pahit. Kesalahan kedua, waktu nuang perisa vanila. Jadi, kalau kalian membuat kue dan menaruh banyak vanila di dalamnya, ada kemungkinan besar kue akan pahit. Dan kalian bisa menebak, itu yang terjadi pada kue coklatnya. Dan untuk menutup semua kesalahan, yang terakhir,
dan menambah kefatalan adalah kue coklat yang pahit dan tidak manis itu aku panggang di oven sampai gosong. Namanya juga kue coklat, kita nggak tahu kan kapan gosongnya, kapan matengnya, semua pakai kira-kira. Tapi kenapa tahu bisa gosong? Karena ada bau-bau aroma-aroma gosong yang lumayan signifikan keluar dari dalam oven. Jadi bayangkan aja, rasanya kayak gimana? Yap, nggak bisa dimakan. Aku yakin sejak saat itu amat trauma batin dan tidak memperbolehkan aku memanggang adonan kue sampai detik ini. Tapi kalau masak sama nenek itu gimana ya? Kesalahan apapun itu pasti nggak akan dimarahin yang berlarut-larut. Coba kalau masaknya sama mama atau papa, habis aku dimarahin. Bisa-bisa bukan mereka yang trauma, tapi aku yang trauma memasak. Lalu pertanyaannya, bagaimana nasib kue coklat itu? Masih suruh aku buang kue coklat itu untuk jadi makanan ternak ya. Karena kalau ternak-ternak di rumah kami, iya beberapa makanan yang mungkin kurang layak itu dibagikan juga untuk mereka. Tapi karena aku itu kasihan kue coklat itu 5 butir telur, jadi aku makan pelan-pelan di dalam kamar sendirian. Karena sangat memalukan bagi keluarga. Apa coba? Kata keluarga aku kalau lihat cucunya Ama yang jago masak di desa ini, justru malah jadi cucu yang gak bisa masak gitu kan. Bisa-bisa dihujat satu kampung ya. Jadi jangan heran ya kalau aku tuh gak pernah campur-campur adonan di dapur kecuali menggunakan hal-hal yang lebih teknikal kayak memegang mixer, membentuk adonan dan juga memanggang. Itu bukan karena aku yang gak mau teman-teman, Ama yang punya trust issue gitu ya sama cucunya yang satu ini. Bersyukurnya kue coklat yang waktu itu kami bikin itu bukan kue untuk dijual. Itu kalau kue buat dijual itu aku langsung keluar dari desa ini ya, nggak akan masuk lagi ke rumah karena memalukan gitu kalau sampai kue itu dijual. Nah, untuk kue bahagia ini yang penting aku sudah pernah tahu teknik mengolah dan juga memanggangnya. Jadi kalau kalian ingat di video kemarin, Ama full menghandle memanggang kue bahagia dan aku belajar. Bersyukurnya aku itu orang yang cepat belajar dan mudah mengerti. Jadi sekali melihat aja sudah tahu. Pokoknya teknik membuat kue bahagia itu adalah apinya harus kecil dan lengser kue harus diletakkan di bagian paling atas. Tidak boleh diletakkan di tengah. Alasannya karena kue bahagia ini tidak boleh sampai gosong bagian atas dan bawahnya teman-teman. Ini adalah teknik karena kue bahagia itu kalau kalian lihat adonannya mungkin sedikit warna coklat. Tapi kalau sudah jadi, kue bahagia akan mengembang 2 kali lipat dan berwarna putih keputihan gitu. Jadi memang ada perubahan warna yang signifikan. Maka dari itu kue bahagia ini ketika diletakkan di atas lengser tidak boleh saling rapat dan bersentuhan. Karena agar dipanggang dia bisa mengembang dengan sempurna. Kue bahagia ini termaksud kue jadul loh. Kue ini sudah diajarkan turun-temurun dari nenek moyang aku. Bisa dibilang kayak dari neneknya Ama. Ngerti kan maksud aku? Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kue ini adalah kue yang sangat-sangat spesial untuk Natal. Karena kue ini selalu dipesan orang-orang di desa kami untuk Natalan. Yang unik adalah di desa kami itu kurang suka masyarakatnya makan kue kering. Tapi kalau udah ngomongin makan kue bahagia, ini udah nomor 1. Kue ini selalu dicari di ruang tamu di rumah-rumah. Karena rasanya itu loh nostalgia banget dan bikin Natal itu menjadi lebih lengkap. Kue bahagia ini juga tidak hanya dinikmati anak muda atau anak kecil, tapi orang tua juga suka. Karena rasanya tidak terlalu manis dan teksturnya itu agak keras tapi lumer. Jadi cocok sekali dimakan dengan teh ataupun kopi. Itu kenapa kue bahagia ini adalah kue yang sangat best seller di toko kami. Gak pernah kelewatan, pokoknya kalau ada acara apalagi Natal pasti rame dipesan. Yuhu, kue bahagianya udah selesai. Ini pesanan orang
orang ya. Yang di sini juga masih ada 2 batch, dan ini adalah batch terakhir. Ini pesanan orang sebanyak 4 kilo dan per kilonya dijual 125.000. Tuh, cakep ya. Dan dia memang posisinya dia itu harus retak seperti ini kuenya ya. Jadi jangan tanya kok retak semua. Ini bukan gagal, tapi kue bagia yang berhasil itu adalah kue bagia yang justru retak. Kalau kue bagia kalian tidak retak seperti ini, tandanya kue bagia kalian itu ada yang salah di adonannya. Begitu ya, cinta. Semua kue bagia ini akan didistribusikan dengan plastik mika tebal. 1 mika ini itu bisa menampung sampai 1 kilo kue bagia. Kenapa sih memakai plastik mika dan tidak memakai toples? Alasannya karena di desa kami, kalau orang jualan kue semuanya memakai mika, teman-teman. Jarang sekali ada yang menggunakan toples atau bingkisan lucu-lucu. Pas 1 kilo, ini pas sama 1 kilo nih. Sudah dihitung dengan sangat baik, jadi tidak rugi. Setelah kue ditimbang 2 kali dengan 2 mata berbeda agar timbangannya pas dan tidak kurang, ini waktunya ditutup. Mika akan di staples lalu diisolasi melingkar. Selain agar remah kue tidak tumpah-tumpah, juga mencegah kue agar tidak melempem, jadinya airtight. Oh iya, tadi aku salah sebut ya. Seharusnya 1 mika bisa muat sampai 2 kilo, bukan 1 kilo, karena kue bagia ini benar-benar ringan. Jadi inget deh, dulu setiap dekat-dekat Natal, waktu aku masih kecil dan tinggal bersama orang tua, Ama rajin sekali setiap tahun mengirimkan kue bagia di dalam kresek berwarna merah untuk kami di kota. Kue yang menjadi rebutan antara aku dan kakak. Dan setiap Natal kami menelpon Ama dan mengabari bahwa kue buatannya sudah habis. Aku masih ingat dengan jelas dari ujung telepon Ama tertawa puas kalau tahu aku dan kakak suka makan kuenya sambil berkata, "Iya, nanti Ama kirimkan kue yang lebih banyak lagi." Jadi sekarang berada di dapur ini membantu beliau membuat kue, rasanya itu hangat sekali, kayak rasa yang gak bisa aku deskripsikan. Seperti kembali ke masa kecil. Mungkin kata-kata yang tepat adalah aku kembali lagi bernostalgia. Nyaman gitu rasanya. Jadi setelah ditimbang 1 kilo bagia ini sekitar 70 buah. Kenapa banyak? Karena dia ini ya ringan, dia ringan. Karena dia tepung tapioka tuh, tepung terigu 20 biji saja. Betul, karena dia tepung kanji. Kalau tepungnya tepung kanji, biasanya itu kue roti itu biasanya lebih ringan. Tuh. Yang ini emang orangnya request ya, minta dimasukkan ke dalam baskom aja gitu, biar lebih hemat. Jadi baiklah, kita masukkan ke dalam baskom, biar nanti dikirim, baskomnya dikembalikan. Jangan dibawa pulang dong baskomnya. Bisa dilihat tekstur kue, luarnya itu keras tapi dalamnya renyah dan kering. Ini tekstur kue bagia yang meleleh kalau dimakan di mulut. Selamat sore. Oke, karena ini udah sore dan aku habis kerja tadi. Dan ini tuh sekarang kita mau bikin kue nastar. Karena tadi kan bikin bagia udah, bikin roti 1000 udah. Sekarang kita bikin nastar 4 kilo. Bayangin dulu itu secapek apa. Lanjut, sekarang kami membuat kue tomat alias nastar. Kalau bagia kue nomor 1 bestseller, nah yang ini nih nomor 2-nya. Kalau bagia itu raja, ini ratunya. Kue khas Natal yang jadi incaran customer untuk dipajang cantik di ruang tamu. Pertama, di dalam wadah masukkan mentega dan gula halus. Jangan lupa tambahkan kuning telur, room butter. Di sini kami pakai yang mereknya Wisman agar kue wangi dan lembut, dan agar renyah kulit luarnya bisa tambahkan tepung maizena. Mixer semua bahan sampai tercampur rata, mengembang dan berubah menjadi warna kuning pucat.
Terakhir, masukkan susu bubuk putih yang harus full cream agar rasanya luar biasa enak dan juga tepung terigu per beberapa bagian. Ingat ya, tidak boleh masuk semua. Pokoknya, hasil akhir kue harus bisa dibentuk seperti Play-Doh. Itu tandanya kue ready untuk dibentuk dan ke tahap berikutnya. Yang aneh dari tangannya Ama ya, meskipun tanpa timbangan, beliau itu mampu membagi adonan kue menjadi semuanya itu sama rata. Nanti kalian lihat sendiri deh, kue nastar yang bentuknya sama semua meski diukur tanpa timbangan, cuma pakai kira-kira. Emang ya, sepu banget. Kue ini disebutnya kue tomat, tapi bukan berarti memakai selai tomat. Masih kok memakai selai nanas. Dan ngomong-ngomong, selai nanas kami terbuat dari 100% nanas asli dan bukan selai beli. Itu kenapa nastar kami isiannya tidak hanya ada rasa manis, melainkan ada rasa asam dari nanas. Jadi rasanya nggak monoton. Juga masih ada serat-serat nanas yang menambah tekstur unik di setiap gigitannya. Dan jangan heran kalau kami memasukkan selai ke dalam adonan nastar. Pasti banyak. Karena kami sendiri suka kalau rasio kue dan selai sama rata. Jadi puas tapi nggak enak di setiap gigitannya. Bukan mau membanding-bandingkan dengan toko kue lain, tapi balik lagi sesuai selera masing-masing. Karena ada kok orang yang justru lebih suka selai yang sedikit, karena menurut mereka agar kue tidak kemanisan. Kue yang sudah ditaruh di atas lengser akan dimasukkan ke dalam oven tanpa api, alias mati ya apinya. Alasannya agar permukaan kue tidak kering. Kalau sudah selesai semua, baru deh masuk ke tahap tomatnya nih. Ini kan pertanyaan, kenapa namanya kue tomat? Apa gerangan nih? Jawabannya, kue ini disebut kue tomat karena atasnya diberi garis-garis memanjang seperti tomat. Sebenarnya sih nggak mirip tomat ya. Agak mirip bola basket di mata aku, tapi nggak mungkin dong namanya kue basket. Dari dulu sampai sekarang ya modelnya begini. Cuma bedanya kue tomat bikinan Ama dulu ukurannya 2 kali lebih besar dari yang sekarang. Coba bayangin aja dulu sebesar apa. Kalau ditanya, jawaban beliau cuma satu. Ya supaya makannya puas. Tapi karena mengikuti perkembangan zaman, melihat kue toplesan mulai kecil-kecil cantik, maka kami juga harus membuat kue yang serupa, biar afdol gitu. Lanjut, sebelum masuk ke dalam oven, seluruh permukaan nastar akan dibanjiri kuning telur di segala sisinya, nggak boleh ada yang skip. Kebetulan kuning telur kami warnanya oranye, bagus gitu. Jadi ada 2 teknik menaruh kuning telur di atas nastar. Teknik pertama seperti kami, langsung mengoleskan kuning telur sebelum masuk ke dalam oven. Atau teknik kedua yaitu nastar dimasukkan polos ke dalam oven. Lalu ketika permukaan kue sudah matang, nastar boleh diangkat lalu diolesi kuning telur. Cara kedua ini yang banyak dipakai bakery-bakery supaya permukaan nastarnya kuning, cantik, dan mulus. Cuma di sini kami memakai cara pertama agar mempermudah prosesnya aja. Masyarakat di desa sebenarnya tidak terlalu melihat bentuk ya ketika membeli makanan. Yang terpenting bagi mereka harganya murah dan rasanya enak. Justru kalau kue terlalu cantik, mereka akan mengira harganya mahal. Jadi boro-boro mau beli. Mereka udah seuzon duluan loh. Tapi kalau kalian mau membuat kue nastar untuk dijual, ada baiknya kuning telur dioleskan saat permukaan nastar sudah matang dan berwarna putih, agar hasilnya jauh lebih cantik.
Tapi kalau kami cukup seperti ini. Sebenarnya hasilnya sama-sama cantik, cuma bedanya kalau memakai teknik yang pertama seperti kami mengoleskan kuning telur ketika nastar masih mentah, itu dia akan sedikit cracking alias sedikit ada kayak retak-retaknya gitu di permukaan. Sebenarnya tidak jelek-jelek juga teman-teman, tapi kalau kalian mengejar kesempurnaan, ya nggak layak sih pakai metode yang ini. Kue nastar yang sudah matang akan disisihkan dari loyang agar cepat dingin. Ingat ya, kue kering yang baru saja keluar dari oven itu masih sangat rapuh seperti hati kamu. Ya elah. Jadi harus pelan-pelan ketika diangkat. Aku tuh senang sekali hari ini kalau dapur kebanjiran pesanan kue Natal begini. Rasanya capek itu terbayar lunas dan sah gitu. Melihat kue-kue yang cantik dan wangi. Oh iya, kue nastar ini kami jual dengan harga 150.000 per kilonya. Meskipun kue desa, harganya juga setimpal kok dengan bahan-bahan yang dipakai. Rasio mentega dan room butter kami 60/40 untuk nastar. Dan selainnya nggak pelit, dan bikin sendiri dari buah nanas asli. Rasanya boleh diadu dengan nastar yang ada di kota. Karena di video kue bahagia kemarin ada yang bilang kalau harga yang kami pasarkan lumayan mahal. Nyatanya sebanding kok teman-teman dengan rasanya. Teman-teman, Ama sudah berjualan kue kering dari umur 20 tahun. Dia tahu persis rasa yang terbaik untuk konsumen. Dan gak mungkin juga lah beliau menaruh harga yang sesuai keinginannya tanpa memikirkan kira-kira worth it gak ya kue ini. Jadi tenang aja ya teman-teman, gak ada yang namanya harga kemahalan. Kami sudah mengkalkulasikan semuanya agar worth it. Yeay, ini dia pesanan kue hari ini udah selesai. Tadi pagi kan ada roti tuh 170 biji. Terus ini ada nastar 4 kilo satu mikanya. Per mikanya ini 500 gram dilebihin dikit, oke? Terus ini juga ada kue bahagia 4 kilo juga, cuma dimasukin dalam 2 tempat kayak gini. Jadi hari ini totalnya bikin 8 kilo kue kering. Wow, ini lihat. Cakep kan nastarnya? Warnanya golden gitu, golden orange gitu. Oke, terima kasih yang sudah pesan, banyak sekali. Hai YouTube, astaga teman-temannya Felin, ini udah jam 10 malam dan aku barusan aja selesai, bahkan belum mandi, belum cuci muka, belum makan, tapi ya udah. Hari ini capek, banyak pesanan. Kalian bisa lihat tadi sampai kayaknya aku udah setengah nyawa deh tadi di depan, udah kayak keliungan gitu, kayak udah mau pingsan aja gitu kan. Cuma nggak apa-apa. Hari ini seru banget. Namanya juga kalau udah dapat berkat, apalagi buat Natalan juga nggak boleh ngeluh. Meskipun capek, tetap harus dijalani. Nanti Tuhan gak ngasih berkat lagi loh kalau misalnya Felin mengeluh gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Kalau suka jangan lupa buat like dan subscribe ke channelnya Felin. Dan oke, besok mampir lagi, main lagi ke rumah aku. Aku upload setiap Senin, Rabu, Jumat untuk vlog dan Senin sampai kiamat untuk short. So thank you so much. Sekarang memang vibes-nya Natal, jadi harusnya penuh dengan sukacita. Besok bangun lagi, bikin lagi pesanan orang. So thank you, bye bye. Mampir lagi ya besok, anggap aja rumah sendiri, oke?